Halo Sobat Helm, balik lagi sama gua Rades Cesario. Kali ini gue mau buat video komparasi antara 3 helm ya. Ini helm Open Face yang lagi hype. Oke, nggak usah berlama lagi, langsung aja check it out. Nah ini dia guys, ketiga helm yang gue bilang tadi ya. Di sebelah kiri gue nih ada NJS Kronos, di tengah gue nih ada RSV New Wintel, dan di kanan gue nih ada NHK R1 Elite. Ini sebenarnya banyak permintaan dari teman-teman riders gue ya, minta komparasi, video komparasi. Oke, gue langsung buat video komparasinya dari segi fitur, dari segi looknya juga ya. Kalau dari segi look udah pasti kelihatan ya untuk perbedaan ketiga helm ini, dan dari harga juga pastinya berbeda. Oke, yang mau gue omongin dari desain dulu deh. Untuk desainnya ini sebenarnya sama ya, dia tuh sama-sama mengusung desainnya tuh desain sporty intinya ya. Tiga-tiganya ini mengusung desain sporty yang tidak terlalu agresif dari bentuknya ya. Mungkin R1 Elite ini agak terlalu lumayan agresifnya, tapi nggak terlalu agresif lah. Untuk Kronos lebih minimalis lah, lebih simple untuk dari desainnya ya. Oke, sama-sama mengusung desain sporty, tapi untuk NHK R1 Elite lebih panjang ya untuk spoiler bawaannya. Jadi ya keren sih, gue juga ngeliatnya ya. RSV juga agak nukik ke belakang gitu. Kalau NJS Kronos itu lebih agak ngebulet helmnya gitu sih. Jadi sama-sama mengusung desain sporty, tapi yang jelas desain helmnya berbeda gitu ya. Dan kita ngomongin yang itu intinya langsung ke perbedaan deh, karena ketiga helm ini kan banyak perbedaan pastinya gitu. Kita ngomong dari airflow dulu deh. Dari airflow-nya itu ketahuan ya, untuk NJS Kronos ini udah ada 3 ventilasi di bagian depan ada, di bagian kanan kiri tengah, maksudnya di bagian tengah, di kanan kirinya juga ada, dan itu mereka semuanya bisa dibuka tutup untuk di NJS Kronos ya. Dan menurut gua ya dia yang paling adem sih untuk saat berkendara ya. Kalau saat berhenti mah sama-sama panas kalau udah di bawah matahari mah ya, karena dia udah ada 3 ventilasi dan langsung pembuangannya ada di bagian belakang ya, di bagian spoiler belakang. Dan untuk RSV New Wintel ini cuma ada 1 di bagian forehead ventilation-nya aja gitu ya, tidak ada sirkulasi udara lagi di sebelah tengah atau di kanan kiri. Untuk pembuangan mah sama ya, di bagian belakang helm. Dan untuk NHK nih masih oke nih R1 Elite ya. Dia ada di sebelah kanan kiri nih untuk airflow-nya ya. Tuh. Bisa dibuka tutup juga, tapi dia nggak ada float ventilation yang ditutupin sama logo NHK ya. Untuk pembuangan juga sama, di exhaust-nya ada di belakang untuk pembuangan angin ya. Nah itu ya dari perbedaan dari airflow, jadi kalian udah bisa nentuin sendiri lebih adem yang mana gitu ya. Dan kita ngomongin dari logo deh ya, lebih simple mana deh. Kalau logo NJS sama sih mereka semua ya, cuman ada di depan belakang. NHK juga ada di depan belakang aja ya. Kalau dulu kan sempet tuh NHK di samping kanan kiri juga ada, tapi banyak yang request lebih simpel aja stikernya. Jadi untuk 3 helm ini sama, dari desain logonya itu ada di bagian depan belakang gitu ya, sama ya. Dan kita sekarang ngomongin ini ya, sertifikasi. Untuk NJS Kronos ini masih SNI, NHK R1 Elite ini masih SNI ya. Ya bagus lah, udah SNI lah pastinya. Dan untuk RSV New Wintel ini sudah 2 sertifikasi SNI dan DOT gitu. Jadi dia juga sudah DOT untuk RSV. Malah udah ECE ya. Tuh 3 sertifikasi di ECE, DOT dan SNI. Ini 3 sertifikasi ya, pantasan harganya emang lebih agak beda gitu ya. Tapi menurut gue SNI juga udah cukup lah kalau gue ya pribadi gitu. Dan sekarang kita ngomongin apa lagi? Visor ya, yang bagian yang terlihat dulu ya, bagian visornya. Oke, bagian visor ini perbedaannya jelas-jelas terlihat ya. Untuk NJS Kronos ini sudah ada push pin ya, jadi buat pasang pin lock. Bisa, ini juga ada tear off post-nya ternyata ya. Gitu, jadi pasang tear off juga udah bisa nih. Ya, tuh. Dan dia NJS Kronos bening ya untuk visornya. Visornya ada yang spoke gak sih dia? Yang baru? Apa yang clear sih? Ya. Kronos like smoke ya? Ini yang bening gua. Ini stok. Ya, ada 2. Ada 2 ya? Mungkin stok lama ya? Ya, Oke, jadi untuk NJS Kronos ini gua mau ini aja ya. Mau klarifikasi yoi.
Jadi NGS Chronos ini sebenarnya kalau di gue itu ada yang light smoke, ada yang clear. Mungkin yang clear ini stok yang lama ya, untuk light smoke yang terbaru tuh. Jadi NGS Chronos itu sebenarnya visornya udah light smoke, seperti kayak NHK R1 Elite nih. NHK R1 Elite ini light smoke ya guys, bukannya smoke, light smoke, sorry. Bedanya light smoke sama smoke itu menurut gue lumayan ya. Kalau smoke itu sumpah gelap banget, tapi untuk light smoke masih terlihat jelas di malam hari gitu ya. Dan gue ini masih pakai stok lama berarti ya, masih stok yang clear gitu ya untuk visornya NGS Chronos ini. Dan untuk RSV sendiri dia masih menggunakan yang clear ya gitu. Dan dia di bawahnya itu ada tuas buat bukanya ya. Di bagian bawah untuk NGS Chronos nggak ada, R1 Elite ini ada gitu. Ketiga ini sama-sama anti scratch ya, sudah anti gores. Dan gue belum pernah nyoba sendiri gue pakai koin gitu atau pakai benda tajam buat nguji bener-bener anti scratch atau enggak. Gue belum pernah sama sekali nyoba. Jadi ya menurut gue sih ya intinya ya rawat aja helmnya ya, biar nggak gampang kena baret gitu sih. Oke, bagian visor jadi NGS Chronos ini menurut gue lebih lengkap fiturnya karena sudah ada trigger post sama push pin. Oke, di bagian latchet sekarang ya. Oke, untuk latchetnya itu finishingnya NGS Chronos itu dia finishingnya motifnya motif karbon untuk NGS Chronos. RSV juga sudah menggunakan motif karbon ya, jadi terlihat looknya tuh kayak karbon gitu. Dan untuk yang NHK R1 Elite ini belum ya, jadi dia masih hitam polos gitu. Tapi untuk naik turunnya dia ada levelnya juga ya, dan dia lebih smooth ya untuk levelnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 5. Dan untuk RSV juga dia sama smooth, jadi nggak berisik pasti naik turun ini. Dan untuk NGS Chronos lumayan agak berisik, tapi kuat ya, pastinya kuat ya gitu ya. Jadi kita udah bahas sampai visor ya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian interior. Di bagian interiornya ini kita bahas yang mana, helm yang mana dulu? NHK R1 Elite dulu ya. Untuk NHK R1 Elite ini di bagian dalamnya udah terlihat jelas ya. Untuk sirkulasi udaranya itu benar-benar terlihat bolongannya di bagian airflow atasnya nih. Jadi terlihat nih kayak gini juga udah langsung kelihatan. Dan dia busanya ini banyak bolongnya, jadi udah pasti sirkulasi udaranya juga baik ya. Dan ini dia bahannya enak nih, lembut, dan dia menyerap keringat pastinya nih ya. Gue udah nyoba sendiri, sebenarnya gue NHK ini udah pernah nyoba, semua helm ini udah pernah gue coba. Dan menurut gue untuk fitment yang paling enak menurut gue NHK sih. Untuk fitment tuh enak banget sih emang ya, fitmentnya enak. Dan busanya ini bisa dibuka juga tuh, sistemnya kancing. Jadi kalau mau dicuci pastinya bisa nih, tinggal dicopot aja juga di bagian atasnya untuk bagian crown padnya. Untuk sistem penguncian talinya seperti ini ya, sudah menggunakan microlock ya, yang pastinya untuk daily readingnya enak. Dan bagian dalamnya ini dia ada slot untuk speaker ya, walaupun kayaknya speakernya kecil nih, tidak terlalu besar ya. Untuk speaker intercom slot ready, dia ready ya. Ini bahannya enak sih, gue pegang nih enak banget emang bahan busanya nih untuk NHK R1 Elite ya. Dan kita sekarang masuk ke bagian RSV nih, RSV New Wintel. Nah, RSV New Wintel ini kalau gue pegang sih lumayan agak bertekstur ya, maksudnya kelihatan agak kasar sih gitu ya, agak kasar. Tapi pastinya bahannya juga bahan yang nyerap keringat juga. Dia juga udah ada untuk intercom slot ready ya, ada intercom slot ready juga. Terus bagian dalamnya crown padnya, bantalannya juga seperti ini ya guys. Dan dia tidak terlalu terlihat untuk bagian airflow-nya ya gitu. Busanya bisa dibuka tutup juga, buka tutup copot pasang ya, sistemnya kancing untuk bagian busa pipinya. Jadi dicopot pasang enak, gampang dicuci juga untuk busanya gitu. Oke, dan dia tuh dalamnya warnanya kayak hijau-hijau tua ya. Kalau kalian tegasin sih kayak kelihatan warnanya tuh hijau tua. Kita masuk ke NGS Chronos. Nah, NGS Chronos nih, dia untuk bagian dalamnya cuman ada logo NGS Chronos ya di bagian crown padnya. Tapi busanya juga ini nyerap keringat. Dia lebih nggak ada teksturnya ya. Ini ada teksturnya. RSV ada teksturnya. Kalau Chronos tuh polos gitu ya, polos aja. Tapi bahannya enak.
Dia ada intercom slot ready juga helmnya. Terus ada tech wearable glasses-nya. Dan yang paling gue suka sebenarnya sih di Angelus Kronos itu bagian busa crown pad-nya yang menggunakan velcro. Jadi kalau mau dicuci itu lebih gampang lah di instalasinya gitu, mau dicopot pasangnya enak. Dan bagian busa pipinya juga dia sudah menggunakan kancing juga dan ada velcro-nya juga, dia kombinasi gitu. Jadi enak ya, lebih gampang kalau mau dicuci. Untuk tech wearable glasses cuma ada di Kronos saja berarti. Untuk sistem penguncian ketiga helm ini sudah menggunakan microlock yang ya tadi udah gue sebutin juga ya di NHK R1 Elite. Dia sudah menggunakan microlock, RSV microlock, dan Angelus Kronos ini sudah menggunakan microlock juga. Jadi buat daily riding helm ini sama-sama enak pastinya lebih mudah kalau kalian berpergian jarak dekat ya, nggak perlu repot untuk masang-masang tali lagi. Jadi emang helm ini ketiga ini sporty untuk daily riding gitu ya. Helm sporty untuk daily riding, untuk perempuan juga bisa karena batoknya tidak terlalu besar. Jadi untuk beratnya ketiga helm ini sama-sama enteng ya gitu, sama-sama enteng, nggak bakal pegel di leher kalau perjalanan jarak dekat ya. Kalau jarak jauh gue belum pernah nyoba juga ya. Ya pegel-pegel juga sih, mau enteng mau berat sih. Kalau jarak jauh mau perlu istirahat ya, untuk leher juga. Oke, gue coba satu-satu ya guys helmnya biar kalian ada bayangan gimana sih kalau gue tuh pakai helm. Ketiga helm ini maksudnya. Tinggi gue ini tuh 175, berat badan gue tuh 55 kilo. Jadiin gue termasuk badan gue terlalu slim. Badan gue tuh slim fit guys. Jadi pakai helm ini yang batoknya kecil aturan sih cocok. Gitu ya. Ini gue tutup. Dan ini gue kasih lihat tampak kiri ya. Nah ini untuk Angelus Kronos lebih agak bulat dan ini tampak sebelah kanan. Helmnya enteng ya, karena batoknya juga dari shellnya juga kecil, jadi udah kelihatannya juga pastinya enteng. Dan gimana kalau gue pakai kacamata? Ini gue pakai size M, ngepas banget di kepala gue. Aturan tuh gue size L. Nah ini gue pakai kacamata, padahal ini pas banget ya, tapi pakai kacamata tuh kayak nggak kerasa banget ya, karena emang ada tech wearable glasses-nya, jadi plong gitu pas masuk ya. Seperti ini ya. Tuh ya. Itu guys. Dan microlocknya tadi udah gue coba, kliki, pas dicopot juga enak, gampang. Oke, sekarang kita nyoba di R1 Elite. Wah, helmnya nih enteng emang. Ini size-nya size L ya, pas nih di kepala gue nih. Oh ya, ketiga helm ini actual size ya, nggak ada yang down size, nggak ada yang up size. Wah, ini emang enak banget sih untuk NHK tuh nggak perlu diraguin lagi sih untuk fitmentnya. Oke, klik. Gue coba kacamata. Ya, tutup dulu. Ini tampak sebelah kiri ya, kiri helmnya, dan ini tampak sebelah kanan. Tuh ya. Enak juga dibukanya, enteng untuk visornya, dan light spoke-nya itu enak ya. Sahabat baik lah buat di siang hari. Dan gue pakai kacamata. Nah untuk NHK ini masih agak kerasa ya kalau gue pakai kacamata dibandingin sama Angelus Kronos gitu. Karena dia emang gak ada tech wearable glasses-nya juga sih. Masih ada kerasanya dikit gitu. Ya. Jadi gue saranin kalau kalian mau pakai kacamata pakai yang gagangnya tuh kecil. Oke. Tadi kliki juga. Lepasnya gampang, microlocknya sekarang kita coba di RSV New Wintel. Ini size XL, oke. Kita nyoba yang XL ya. Ya guys, udah pastinya kebesaran. Tapi di bagian crown pad-nya sebenarnya sih pas ya, di busa kanan pipinya gue kebesaran. Gue tutup, gue coba microlock-nya dulu. Ya, kliki. Gue tutup. Dan ini tampak sebelah kiri dan ini tampak sebelah kanan. Gimana, cocok ya? Pasti cocok dong. Dan gue coba pakai kacamata. Ya karena ini sih longgar, pasti ya gampang masuk. Sama ya kayak NHK, masih agak kerasa tapi nggak terlalu kerasa banget lah, masih mending inilah. Dan emang ada tech wearable glasses-nya juga sih, jadi kalau gue saranin kalau mau pakai kacamata pakai yang kecil aja. Oke, seperti itu. Kita masuk ke bagian harga. Oke, kita masuk ke bagian harga ya guys. Untuk ketiga harga ini
gue cabut dari NJS Chronos ya. NJS Chronos ini harganya di 4,5, tapi dia ini warna yang solid kan. Kalau yang warna motif itu di harga 485 gitu. Gue ada yang warna motifnya juga nih untuk NJS Chronos. Untuk RSV New Wintel ini harganya di 570 dan warna motifnya itu di 600.000. Untuk R1 Elite ini di harga 465. Ya kan ya? Ya. 465. Oke, jadi range harganya itu tipisnya di NJS Chronos Solid sama di NHK R1 Solid ya. Gue pilih yang mana? Pertanyaan yang agak sulit ya, karena tiga-tiganya gue suka ya, karena harganya itu affordable, tapi mungkin untuk di NJS lagi apa RSV New Wintel ini agak, menurut gue agak overpriced, tapi menurut gue worth it karena dia udah 3 sertifikasi nih gitu. Mungkin mahalnya di situ ya, ada 3 sertifikasi DOTC dan SNI gitu ya. Tapi dari fitur beda-beda tipis lah, sama aja lah, cuman beda di visornya doang. NJS Chronos yang lebih lengkap sih gitu. Airflow-nya juga ada 3, jadi lebih adem gitu ya. Yang tadi gue sebut ya, kalian aturan udah bisa milih lah mau yang enak mana gitu. Tapi dari desain sih RSV emang oke banget sih gitu. Dan ada juga yang komen ke gue sih, bang nih ketiga helm ini rawan maling gak ya? Masalah rawan maling itu tiga-tiganya mah kalau ada kesempatan diambil semua guys. Jadi bukannya misalkan kayak NJS Chronos nggak terlalu dilirik maling, nggak gitu sih, tapi emang kalau ada kesempatan pasti dimaling juga gitu. Intinya kalian bawalah helm kalian kalau emang parkirannya itu benar-benar open space banget ya, nggak ada yang ngejaga apalagi. Dan kita ada tas helm juga di Bos Helm, kalian tinggal beli di Bos Helm. Ada di IG kita, marketplace kita juga ada, Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop ada. Link di deskripsi semua gua kasih gitu ya. Dan kalau mau datang langsung ke sini coba ketiga helm ini langsung bisa. Kita ada di Keranji juga, semua link gue taruh di link deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe biar gue makin semangat lagi berkonten dan berbikin video lah ya. Oke. Kayaknya nggak ada lagi bisa gue bahas di ketiga helm ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian lebih pilih helm yang mana. Oke, gue ada di Cesario, pamit undur diri. Salam sobat helm. Thank you guys.